Penyakit ini sudah ada sejak berabad-abad tahun yang lalu dan telah didokumentasikan dalam catatan sejarah sejak 4.000 tahun yang lalu dan memiliki tingkat kematian 99%. Penyakit apakah itu dan apakah dapat disembuhkan? Mari kita cari tahu. Catatan tertua tentang penyakit ini berasal dari Mesir kuno, sekitar 4.000 tahun yang lalu. Penyakit itu dikenal dengan nama penyakit anjing gila, atau lebih dikenal sekarang dengan nama rabies. Lalu, dari mana rabies ini berasal? Penyakit rabies berasal dari sebuah virus yang dinamakan Lassa virus. Virus ini sangat mematikan dan bersifat zoonotik, atau menular dari hewan ke manusia, atau sebaliknya. Kita seringkali mendengar bahwa anjinglah penyebab utama dari penyakit rabies ini. Tapi, apakah benar? Ternyata, virus tersebut dapat menginfeksi berbagai mamalia termasuk manusia. Akan tetapi, hewan-hewan penular tersebut berbeda di setiap geografis. Di Indonesia sendiri, hewan penular adalah anjing, kucing, dan kera. Tetapi, sekitar 98% penderita rabies tertular melalui gigitan anjing. Lalu, bagaimana virus tersebut menginfeksi? Virus ini menginfeksi melalui air liur hewan yang terinfeksi, melalui luka terbuka, seperti luka gigitan atau cakaran. Virus rabies juga dapat bertahan hidup di luar tubuh hewan selama beberapa hari, terutama di lingkungan yang dingin. Oleh karena itu, virus rabies juga dapat ditularkan melalui benda yang terkena air liur. Misalnya, jika seseorang memegang benda yang terkena air liur dan kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulutnya, maka dia akan terinfeksi. Hewan yang terkena virus rabies ini biasanya akan terjadi perubahan pada perilaku dan perubahan fisik, seperti sensitif terhadap objek di sekitar dengan langsung menyerang atau menggigit. Kedua, air liur hewan tersebut berlebihan. Ketiga, lebih suka bersembunyi di tempat gelap dan dingin, dikarenakan rasa takut terhadap cahaya, air, sentuhan, dan suara. Dan yang keempat, secara fisik dapat terlihat dari lemah, kejang, dan penurunan nafsu makan. Gejala rabies pada manusia dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase prodromal. Fase ini adalah fase awal rabies, yang biasanya berlangsung selama 2-7 hari. Gejala pada fase ini mirip dengan gejala flu. Dan yang kedua, ada fase ekstitatorik. Fase ini biasanya berlangsung selama 3-5 hari. Gejala pada fase ini antara lain hiperaktif, halusinasi, takut terhadap cahaya, bahkan 80% takut terhadap air. Pada tahap ini bisa dikatakan ajal sudah mendekat. Lalu yang terakhir ada fase paralitik. Fase ini merupakan fase akhir yang biasanya berlangsung selama 1-2 hari. Gejala pada fase ini adalah kelumpuhan yang dimulai dari tempat gigitan dan menyebar ke seluruh tubuh. Pada fase paralitik, penderita rabies juga akan mengalami koma dan meninggal dunia. Perlu diingat, tidak semua penderita rabies mengalami fase prodromal. Beberapa penderita rabies hanya mengalami fase eksitatorik atau fase paralitik saja. Cepat atau lambat perkembangan rabies ke fase berikutnya tergantung individu penderita. Jadi, apakah rabies ada obatnya? Sayangnya, jika telah mencapai gejala serius, tidak ada pengobatan yang efektif. Apabila belum menemukan gejala, masih ada kesempatan. Virus rabies memiliki waktu 10 hari sampai mencapai otak dan menimbulkan gejala serius. Oleh karena itu, di saat terkena gigitan, segeralah ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Virus rabies memiliki tingkat kematian yang tinggi. Akan tetapi, hal tersebut dapat dicegah, yaitu dengan cara vaksinasi hewan peliharaan, hindari kontak dengan hewan liar. Jika digigit atau dicakar oleh hewan, segeralah bersihkan luka dengan sabun dan air mengalir. Jika digigit atau dicakar oleh hewan liar atau hewan peliharaan yang Anda tidak kenal, segeralah konsultasi dengan dokter. Sekian video penjelasan singkat kali ini. Jangan lupa di-subscribe, like, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dari channel penjelasan singkat. Terima kasih.